Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diamond Paramita. Nama aku Zulfa Aulia Widiawati. Dan aku Nabila Zatul Ismah. Nah, kita dari kelompok 8. Dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang super relevan, ya kan guys? Nah, terus relevan banget nih soalnya kan di era digital kayak sekarang ini. Nah, yaitu teknologi pelayanan di sektor retail. Oke, sebelum masuk ke topiknya nih, coba deh kalian bayangin ya. Terakhir kali kalian belanja di minimarket atau mall, itu kira-kira ada nggak sih teknologi yang kalian pakai tapi tanpa disadar? Oh, pasti banget. Aku kemarin beli kopi di Indomaret, bayarnya pakai kris. Terus truknya digital, nggak ada duit fisik sama sekali yang berpindah tangan. Nah, itu tuh salah satu contoh kecilnya ya dari teknologi retail yang udah kita rasain sehari-hari ya kan. Nah, dan ternyata nih di balik pengalaman belanja yang simple itu ada banyak banget teknologi yang bekerja secara bersamaan gitu guys. Oke, nextnya kita masuk ke kenapa sih teknologi itu penting banget buat retail. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Aku mau nanya nih ke Kak Zulfa, menurut kamu kenapa sih sekarang retail itu harus banget pakai teknologi, bukan sekadar pilihan lagi ya berarti? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi gini, dulu kalau mau belanja, kita ya tinggal pergi ke toko, pilih barang, bayar di kasir, selesai. Tapi sekarang perilaku konsumen udah berubah total. Kita mau segalanya serba cepat, mudah, dan personal. Betul banget. Dan kompetitornya bukan cuma toko sebelah lagi, tapi juga e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, TikTok, terus apapun deh, Lazada gitu kan. Kalau toko fisik nggak bisa kasih pengalaman yang setara atau bahkan lebih baik, ya konsumen bakal pindah ke online deh pastinya ya kan. Betul sih. Makanya ya, ada 3 kata kunci yang menjadi alasan utama kenapa teknologi itu urgent banget di retail. Yang pertama, itu ada efisiensi, yaitu teknologi mempercepat proses dari gudang sampai ke kasir. Lalu yang kedua ada personalisasi, yaitu melayani pelanggan sesuai kebutuhan spesifik mereka. Dan yang ketiga ada adaptasi, supaya retail bisa bertahan di tengah-tengah persaingan e-commerce yang semakin ketat. Ngomongin soal kasir nih, aku mau bahas dulu nih teknologi yang namanya Cloud Point of Sale atau Cloud POS. Nah, Dea, kamu pernah denger gak sih? Pernah sih, itu kayak sistem kasir yang berbasis internet itu bukan ya? Yang kayak pakai server lokal di toko gitu. Bener banget, tepat banget. Jadi bedanya dengan sistem kasir konvensional, Cloud POS itu menyimpan semua data transaksi di internet, di awan istilahnya. Jadi pemilik toko bisa memantau penjualan secara real time dari mana aja, cukup pakai smartphone gitu guys. Dan keunggulan lainnya itu tuh kalau sistem lama rusak, semua ada datanya itu bisa hilang. Tapi dengan cloud, data tetap aman karena tersimpan di server eksternal. Plus update sistem juga otomatis, nggak perlu teknisi datang ke toko gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling kerasa di kehidupan sehari-hari ini. Nah, yaitu sistem pembayaran cashless. Aku mau nanya Mbak Nabilah nih, Apa tuh? kamu tim QRIS apa e-wallet sih? Aku tim Kris sih. Praktis banget soalnya. Bener. Satu kode QR bisa buat semua e-wallet. Gak perlu buka-buka aplikasi dulu. Langsung scan bayar, selesai deh. Betul banget sih. Nah, itu keren banget ya kalau dari QRIS.
Itu singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standar, sistem pembayaran berbasis QR yang distandarisasi dari Bank Indonesia. Wow. Jadi merchant cukup punya satu QR, bisa menerima pembayaran langsung dari GoPay, OVO, Dana, Link Aja, bahkan transfer bank langsung juga loh. Ada juga nih teknologi NFC. Itu yang ada di kartu debit atau kredit sekarang. Tinggal tap, transaksi, selesai deh dalam hitungan detik. Di negara maju kayak Korea Selatan dan Inggris nih, ini udah jadi standar bahkan sejak lama loh. Oke, next sekarang kita akan bahas konsep yang lagi buzzword banget nih di industri retail, yaitu omnichannel retailing. Aku mau nanya, Zulfa, kamu bisa gak jelasin tentang hal ini? Nah, jadi omnichannel itu intinya mengintegrasikan semua saluran penjualan, toko fisik, website, dan aplikasi mobile. Jadi satu pengalaman yang mulus buat pelanggan. Contoh paling klasiknya nih ya, kamu beli produk di aplikasi H&M. Terus bisa pilih untuk ambil barangnya langsung di toko H&M. Yang terdekat ya pastinya. Ini yang disebut click and collect. Kamu nggak perlu nunggu kurir dan toko nggak perlu kirim ke satu persatu alamatnya gitu. Iya. Yang lebih advance lagi, omnichannel yang bagus itu data pelanggannya juga terintegrasi. Jadi kalau kamu punya poin reward dari belanja online, itu bisa dipakai juga di toko fisik. Semua riwayat pembelian kamu tercatat di satu sistem. Gitu. Tapi dari sisi bisnis ini powerful banget sih. Retail bisa lihat perilaku lengkap pelanggan. Mana yang lebih sering beli online, mana yang lebih suka ke toko, produk apa yang sering dibeli, dilihat. Data ini juga bahan buat strategi marketing yang lebih tepat sasarannya tahu. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi yang paling sering kita rasain kalau belanja online ya, yaitu chatbot AI untuk customer service. Oh ini yang suka muncul di pojok kanan bawah website itu ya? Yang tiba-tiba nongol, halo ada yang bisa saya bantu? WK. Nah, betul banget itu. Dan sekarang chatbotnya itu udah jauh lebih canggih loh. Nggak cuma bisa jawab pertanyaan sederhana, tapi bisa cek status pesanan secara real time, rekomendasi produk berdasarkan preferensi kamu, bahkan bisa bantu proses retur barang kamu loh. Keunggulannya utamanya adalah layanan 24/7. Nggak perlu tunggu jam kerja. Kalau jam 2 pagi kamu tiba-tiba penasaran, kok pesanan aku belum nyampe? Chatbot langsung bisa jawab. Dan dari sisi bisnis, ini mengurangi beban kerja customer service juga tahu. Yang harus berulang-ulang jawab pertanyaan yang sama. Dengan otomasi, tim CS bisa fokus ke kasus yang benar-benar kompleks dan butuh sentuhan personal. Nah, kalau teknologi berikutnya ini lebih visual sih, kayak augmented reality atau AR. Yaitu ini teknologi yang lagi hits banget, terutama di industri fashion dan kecantikan gitu. Oh, virtual try-on. Iya. Aku pernah nyoba ini di aplikasi Sephora. Kita bisa coba warna lipstick atau eyeshadow yang lewat kamera HP tanpa harus langsung mengoleskan ke kulit. Keren banget, sumpah. Yes, betul banget sih. Efeknya tuh nyata banget ya, kayak tingkat kepercayaan pelanggan juga jadi meningkat sebelum membeli, sehingga angka return itu atau pengembalian barang pun jadi menurun. Buat pelanggan nggak ada lagi rasa khawatir waktu membeli produk beauty atau fashion secara online. Nah, kita udah bahas banyak teknologi keren nih, tapi jujur nggak semua jalan mulus ya. Ada nggak sih tantangan nyata dalam penerapannya? Ada bisa kasih contoh? Ada banget. Yang pertama dan paling umum, biaya investasi. Teknologi seperti sistem cloud, POS, RFID atau AR itu butuh modal awal yang besar. Buat UMKM kecil, ini bisa jadi hambatan serius loh. Yang kedua nih, ada kesiapan sumber daya manusia. Teknologi secanggih apapun nggak akan berguna kalau karyawannya nggak bisa mengoperasikannya. Nah,
Jadi pelatihan SDM itu sama pentingnya dengan investasi teknologinya gitu. Nextnya itu ada infrastruktur digital yang belum merata. Di kota besar mungkin koneksi internet stabil ya, tapi di daerah terpencil sistem berbasis cloud bisa jadi masalah kalau internetnya juga sering putus. Tapi kalau ngomongin masa depan, ini semakin menarik. Tren ke depan yang paling menggembirakan adalah toko tanpa kasir, kayak Amazon Go di Amerika yang sepenuhnya menggunakan kamera AI, sensor, dan computer vision. Kamu masuk, ambil barang, keluar, sistem otomatis tahu apa yang kamu ambil dan langsung menagih ke aplikasi kamu. Wow, ada juga tahu drone delivery untuk pengiriman last mile yang lebih cepat, dan AI personal shopper yang bisa kasih rekomendasi fashion berdasarkan selera dan ukuran badan kamu secara akurat. Dan yang paling dekat dengan kita sekarang yaitu social commerce, belanja langsung dari platform media sosial kayak TikTok Shop, lalu ada Instagram Shopping juga, di mana proses penemuan produk di transaksi terjadi di satu tempat tanpa harus pindah aplikasi. Oke, kita udah ngebahas panjang lebar nih, dari cloud POS, cashless payment, self-service kiosk, RFID, omnichannel, chatbot AI, AR, big data, WMS, IoT, sampai cyber security. Nah, kalau mau disimpulkan, intinya adalah digitalisasi di retail itu bukan lagi soal mau nggak maunya, tapi sudah jadi keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif. Nah, teknologi yang tepat itu bisa meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan menyenangkan, serta menjaga keamanan data pelanggan. Tapi semua itu tetap butuh fondasi yang kuat, baik dari sisi SDM, infrastruktur, maupun kebijakan keamanan. Dan sebagai konsumen, kita juga punya peran untuk memanfaatkan teknologi ini dengan bijak, sekaligus terus kritis kalau ada layanan yang belum standar. Oke, segitu aja dari kita untuk episode hari ini. Kalau kalian punya pengalaman menarik soal teknologi retail atau ada topik yang mau kita bahas selanjutnya, feel free buat share. Oke, terima kasih juga untuk kesempatannya. Kami mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.